Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fajri Hairunisa. Berikut adalah UTS Komputer Akuntansi semester 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang siklus akuntansi dari pembuatan akun sampai dengan pelaporan laba rugi dan neraca. Pertama-tama, soalnya ada di description box, nanti saya kasih linknya. Lalu ini adalah tampilan menu utamanya, ini dibuat sekreatif mungkin. Lalu kita masuk ke sheet akun. Sheet akun ini kita input secara manual dengan mengikuti yang ada di soal. Kita input seperti biasa aja. Lalu untuk menghitung jumlahnya saya menggunakan rumus sum. Lalu sebelum kita ke sheet jurnal umum, pertama-tama kita harus nge-define name kolom kode dari kode atas ini. Dari kode atas ini sampai bawah, lalu kita define name di data. Maksudnya di formula kita define name seperti ini, lalu langsung oke aja. Lalu setelah kita nge-define name kolom kode, selanjutnya kita nge-define name seluruh kolom ini, seluruh kolom akun. Kita define name lagi menjadi namanya sesuai aja, sesuai yang kalian inginkan. Kalau saya namanya itu adalah daftar akun. Lalu kalau udah, kita buat jurnal umum. Nah, di jurnal umum ini kita buat format seperti ini dulu. Lalu kita langsung ke sheet, maksudnya ke kolom kode akun. Di sini kita harus mendata validasi yang tadi kita udah define name. Ada di data, lalu data validation, allow-nya diganti list, ignore blank-nya di uncheck list. Lalu kita masukin define name yang tadi udah kita buat sebelumnya di sheet akun, lalu tinggal oke aja. Define name-nya itu cuma yang kode akun aja, bukan yang keseluruhan kolomnya. Lalu kita oke aja. Lalu nanti dia keluar seperti ini. Lalu untuk di akun 1 itu adalah caranya pakai rumus B sama dengan B6 dan G6. B6 itu adalah akun kedua dan G6 adalah kode akunnya. Itu aja, kita klik sama dengan B6 dan G6. Lalu untuk yang kode akun kedua itu menggunakan rumus count if. Masih sama juga rumusnya G6 dan G6, tapi G6 yang pertama kita kunci dengan menggunakan $. Lalu koma, kita klik lagi G6, lalu enter. Untuk tanggal kita input secara manual, tergantung tanggal di transaksinya ada di soal. Keterangannya pun juga mengikuti dengan yang ada di soal. Lalu untuk memudahkan menulis keterangan, saya akan menggunakan rumus VLOOKUP, yaitu caranya adalah sama dengan VLOOKUP buka kurung G6. G6 itu adalah kode akun, lalu koma, table array-nya itu yang tadi kita udah define name sebelumnya, yang di sheet akun, yang semua kolom kita blok lalu kita define name. Setelah itu dia akan keluar mengikuti dengan apa yang kita klik di kolom kode akun ini. Lalu jangan lupa kita blok sampai bawah. Kita blok sampai bawah seperti ini, lalu kita enter aja supaya rumusnya mengikuti sampai bawah.
Lalu untuk di debit dan kreditnya ini kita input secara manual. Selanjutnya, sebelum kita membuat buku besar, pertama-tama untuk memudahkan menginput dari sheet jurnal umum ke sheet buku besar, saya akan memfilter datanya seperti ini. Jadi misalkan kita cuma mau melihat transaksi yang berhubungan dengan kas, lalu kita klik OK aja, akan seperti ini. Lalu kita buat dulu kolomnya buku besar sebanyak 22 tabel, karena di sini ada 22 nama akun. Kita buat tabel seperti ini. Untuk di kode akunnya itu adalah data validasi sama seperti yang tadi, yaitu data validasi kode akun. Caranya masih sama, data validation, allow-nya diganti menjadi list, ignore blank-nya di uncheck list, lalu kita masukkan sama dengan kode akun, langsung OK. Lalu untuk yang di kas, maksudnya untuk yang di nama akun, kita menggunakan rumus VLOOKUP lagi. VLOOKUP sama dengan VLOOKUP, B6 adalah lookup value-nya yaitu kode akun, lalu kita masukkan lagi table array-nya itu daftar akun yang tadi kita udah define name. 2 adalah karena nama akun ada di kolom 2 di sheet akun, lalu false. Lalu kita enter aja. Selanjutnya untuk di status itu rumusnya masih memakai VLOOKUP, rumusnya sama seperti nama akun, cuma di kolomnya diganti menjadi 3, dan di saldo awal juga rumusnya sama, cuma diganti 4. Lalu langkah seperti ini kita lakukan sebanyak 22 kali untuk mengisi setiap kode akun dan nama akun di tabel-tabel selanjutnya di buku besar. Lalu cara menginputnya adalah kita kembali ke sheet jurnal umum, lalu kita tinggal copy seperti ini, lalu kita tinggal ke buku besar, langsung kita paste, akan jadi seperti ini. Itu adalah memudahkan untuk kita menginput. Lakukan pula hal-hal yang sama dari biaya gaji dan komisi sampai dengan utang wesel seperti yang tadi. Oke. Selanjutnya, karena buku besar sudah ke input semua, udah kita pindahkan, udah kita posting dari jurnal umum ke buku besar. Lalu selanjutnya kita membuat neraca lajur. Seperti biasa, kita harus membuat formatnya dulu seperti ini, format neraca lajur. Lalu untuk di kolom kode akun itu kita hanya mengopi, atau bisa juga kita mengetik sama dengan terus kode akun itu langsung bisa juga, atau bisa juga kita mengopi dari kode akun ini. Selanjutnya, untuk di nama akun masih memakai rumus VLOOKUP. Rumusnya masih sama seperti yang sebelumnya, lalu kita tinggal tarik aja sampai bawah. Untuk yang di pos saldo menggunakan rumus VLOOKUP juga, masih sama rumusnya dengan yang sebelumnya. Dan untuk yang di neraca saldo yang kolom debit, kita harus memakai rumus seperti ini, sama dengan if buka kurung C7 sama dengan tanda kutip debit, sum if, lalu kita kembali ke sheet akun,
lalu kita klik head column yang A, lalu kita kembali lagi ke sheet, lalu kita klik lagi di akun yang ini, lalu kita klik lagi akun yang head column yang seperti ini, lalu tutup kurung, ditambah lagi dengan sum if, kita ke sheet jurnal umum seperti ini, lalu kita klik head column yang G seperti ini, koma, kita kembali lagi ke sheet neraca lajur, lalu kita klik A7 yang ini, lalu kita kembali lagi ke sheet jurnal umum, lalu kita klik head column yang H. Lalu caranya masih sama seperti tadi, kita dikurangi sum if, kembali lagi ke sheet jurnal umum, klik head column yang G, koma, terus kembali lagi ke sheet neraca lajur, klik A7, lalu klik head column yang I, koma, langsung 0. Lalu setelah itu seperti biasa kita tarik sampai bawah. Untuk jumlahnya saya memakai rumus sum. Untuk yang di kolom kredit itu rumusnya sama seperti yang di kolom debit, cuma perbedaannya hanya di sini. Lalu kebalikannya dari yang tadinya H itu berada di awal menjadi H itu berada di akhir. Lalu langsung kita tarik aja sampai ke bawah. Lalu untuk di kolom pos saldo menggunakan rumus VLOOKUP, masih sama seperti sebelumnya, yaitu menggunakan rumus VLOOKUP. Lalu ke laba rugi, ke kolom laba rugi itu rumusnya tidak terlalu rumit, cuma menggunakan rumus if sama dengan if F7 itu adalah pos laporan, sama dengan tanda kutip laba rugi, koma D7 itu adalah neraca saldo bagian debit, lalu koma 0 tutup kurung. Langsung kita klik aja, kita copy sampai bawah. Lalu untuk yang di kredit itu sama dengan debit, bedanya cuma kalau yang debit adalah D7, kalau yang kredit adalah D7. Dia adalah merefer ke kolom neraca saldo ini. Lalu kita aja sampai bawah, kita copy rumusnya sampai bawah. Untuk yang di neraca rumusnya sama, cuma kalau yang di laba rugi tadi adalah tanda kutipnya laba rugi, kalau yang di neraca tanda kutipnya itu adalah neraca. Sama juga yang ini D7 dan yang ini E7. Langsung aja kita copy sampai bawah. Selanjutnya kita membuat laporan laba rugi. Seperti biasa, buat dulu formatnya seperti ini. Lalu untuk di kode akun itu kita tinggal copy paste aja dari neraca lajur. Kita copy paste aja dari neraca lajur, mulai dari kolom pendapatan jasa sampai bawah kita copy, lalu kita paste di sini. Untuk di nama akun masih sama rumusnya, pakai VLOOKUP. Kita copy aja sampai bawah, lalu kita insert kolom 2 untuk jumlah pendapatan. Ini juga masih sama, kita insert kolom untuk jumlah biaya, untuk laba bersih juga. Dan di jumlah kita memakai rumus sum if. Caranya adalah sama dengan sum if. Kita kembali ke sheet neraca lajur, kita klik head column yang A, kita kembali lagi ke sheet laba rugi, lalu kita klik A6, lalu kita kembali lagi ke sheet neraca lajur, kita klik head column yang G, ditambah sum if,
lakukan hal yang sama, cuma kalau yang G itu adalah debit dan yang H adalah kredit. Lalu kita tinggal paste aja, kita copy sampai bawah, lalu dia akan keluar ini. Untuk total saya menggunakan rumus SAM, sama dengan SAM. Untuk jumlah biaya juga menggunakan rumus SAM, dan laba bersih rumusnya adalah seperti ini, sama dengan jumlah pendapatan dikurangi jumlah biaya, itu merupakan laba bersih. Selanjutnya neraca. Sebelumnya kita harus buat format dulu. Formatnya sama seperti laba rugi. Kode akunnya juga kita masih copy paste dari neraca lajur, dari K sampai price. Lalu kita insert kolom untuk jumlah aset. Untuk dirumus jumlah ini masih memakai rumus sum if. Caranya sama dengan sum if, kita kembali ke sheet neraca lajur, lalu kita klik head kolom di neraca lajur yang A, kita kembali ke sheet neraca lagi, kita klik sel A6, lalu kita kembali lagi ke sheet neraca lajur, kita klik head kolom yang I. Yang I ini merupakan debit dan yang J merupakan kredit. Caranya tetap sama ya. Lalu kita tarik cuma sampai perlengkapan kantor, karena kita tarik sampai akumulasi penyusutan gedung, karena kalau yang di rumus liabilitas itu rumusnya berbeda. Karena dia harus memasukkan kolom kredit dulu terlebih dahulu di sini, lalu baru memasukkan kolom kredit di akhirnya. Lalu kita tarik aja. Dan untuk di sel laba bersih itu kita tulis sama dengan, lalu kita kembali ke sheet laba rugi, lalu langsung kita klik aja ini, kita enter. Lalu untuk di jumlah ekuitas, untuk di jumlah rumusnya pakai sum, pakai sum, sama dengan sum, kita tarik dari atas sampai bawah sini. Lalu juga ini masih memakai sum, yang ini memakai sum, ini dan ini. Lalu untuk di jumlah aset, rumusnya adalah sama dengan sum jumlah aset lancar ditambah dengan jumlah aset tetap, hasilnya segini. Lalu untuk di liabilitasnya masih sama, memakai rumus sum, ini dan ini, hasilnya segini. Lalu yang di sini juga pakai rumus sum dari sini. Lalu untuk di jumlah liabilitas dan ekuitas itu adalah sama dengan sum jumlah liabilitas plus ekuitas dan jumlah ekuitas. Ketemu hasilnya segini, dia balance, berarti pekerjaan kita benar. Sekian penjelasan dan tutorial UTS komputer akuntansi. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.